Selamat sore pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu sore Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa, mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya. Bersama saya Monika Erzamia, berikut catatan redaksi. Balada penjemputan paksa jenazah suspek virus corona. Satu keluarga menjemput paksa jenazah pasien suspek corona dari Rumah Sakit Raden Matahir. Pasien yang dijemput masih berusia 6 tahun dan meninggal dunia atas diagnosa hidrosefalus. Namun, sebelum meninggal, korban dinyatakan reaktif setelah di rapid test. Keluar 200 juta untuk kalian. Jadi, ini malam yang dokter malam. Bawa. Nanti apa kata dokter? Jenazah anak usia 6 tahun berinisial IL yang berasal dari RT 13 Kelurahan Rawasari, Kota Jambi dijemput paksa oleh pihak keluarga. Jenazah dijemput paksa dari kamar mayat RSUD Raden Matahir, Provinsi Jambi, Selasa 1 September 2020. Pihak keluarga beralasan keberatan jika jenazah akan dimakamkan dengan protap COVID-19. Abdul Sidik, salah seorang keluarga pasien, mengungkapkan bahwa jenazah sudah sejak tahun 2016 lalu mengalami sakit hidrosefalus atau tumor di bagian kepala, dan penyakit yang diderita bukanlah virus corona. Menurut Sidik, pihak keluarga sudah menunggu sejak Senin malam sampai dengan Selasa sekira 10 pagi. Gini, itu tuh mayat, bukannya pohon pisang. Hasil COVID-nya bang, Ini hasil COVID ini dengan alasan katanya tidak dibaca, sudah keluar error. Itu sebuah omongan yang bagus atau enggak buat kalian? Sakitnya itu apa? Emang ini sakit kanker parah. Udah berapa kali? Udah dari 2016 loh. Kok tiba-tiba begitu masuk langsung bilang dikuburkan secara COVID? Apa maksudnya mereka itu? padahal belum keluar uji swabnya bang. Belum ada, baru pagi ini uji swab. Sementara itu, dari pihak RSUD Raden Matahir melalui Wakil Direktur Pelayanan, Dr. Dewi Lestari mengatakan pihaknya sudah menemui pihak keluarga, serta menyampaikan memang bahwa hasil rapid test jenazah itu menunjukkan reaktif. Kemudian terkait dengan protes pihak keluarga lambannya hasil pemeriksaan swab, Dewi juga mengaku memang pasien meninggal sudah tadi malam, namun untuk pengambilan spesimen swab baru Selasa pagi. Yang memaksa untuk membawa jenazah ya. Kalau dari gugus COVID saya sudah koordinasi dari rumah sakit, kami tetap menunggu hasil swab. Tapi kan kita keluarga kan punya pertimbangan lain ya. Kalau kita kan pertimbangannya tetap kita lakukan protokol COVID ya, sesuai dengan instruksi dari gugus tugas. Walaupun rapidnya positif, rapid positif. Makanya kita perlakukan seperti jenazah yang memang dengan terkonfirmasi positif. Swab kan untuk menguatkan lagi. Rapidnya sudah positif. Makanya kita lakukan swab. Swab baru bisa dilakukan jam 7:30 pagi. biasanya uji swab berapa jam? Di swab itu kalau paling cepat kan estimasi kita paling cepat itu 2-3 jam hasilnya. Tapi dalam proses di mesinnya Error. iya, jadi kan harus diulang lagi. Karena kita kan kerja pakai mesin ya. Jadi susah juga, kita nggak bisa. Artinya nggak bisa kita, sejam nih selesai gitu. Ternyata mesin tidak membaca, kan harus kita ulang lagi sampelnya. Sementara itu, gugus tugas COVID-19 Provinsi Jambi melalui juru bicara Johan Syam menyampaikan agar masyarakat mempedomani protokol kesehatan. Masyarakat diminta bersabar menunggu hasil pemeriksaan uji swab yang bersangkutan. Upaya ini kita lakukan agar penularan virus corona pada keluarga, tim medis, dan tetangga korban. Tim gugus tugas penanganan COVID-19 Provinsi Jambi dapat menjelaskan kejadian di Rumah Sakit Raden Matahir pada hari Selasa tanggal 1 September 2020, di mana ada pasien suspek yang dinyatakan meninggal
itu dibawa paksa pulang oleh pihak keluarga. Pasien yang meninggal tersebut inisial IL, usia 6 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat itu Jalan Kapten Patimura, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo. Kronologis kejadian adalah sebagai berikut. Pada tanggal 31 Agustus 2020, pasien IL dirawat di Rumah Sakit Raden Matahir melalui ruangan IGD, dan kemudian sekitar pukul 21.30 pasien meninggal. Diagnosa dokter adalah hidrosefalus dan hasil rapid test pasien tersebut adalah reaktif. Kemudian pada hari Selasa tanggal 1 September pukul 1 dini hari, pasien dipindahkan ke kamar jenazah. Selanjutnya pada pukul 7.30 dilakukan pengambilan uji swab kepada pasien tersebut. Kemudian sekitar pukul 10.30 keluarga pasien melakukan penjemputan paksa terhadap pasien dan dibawa ke rumah duka. Dan pihak rumah sakit, karena ini hasil rapid testnya adalah reaktif, maka disarankan untuk dilaksanakan pemakaman melalui protokol COVID. Namun pihak keluarga menolak, dan pihak rumah sakit menawarkan agar menunggu uji swab yang akan keluar sekitar 3 jam lagi. Pihak keluarga tidak mau menunggu hasil uji swab dan pasien dibawa pulang. Dengan demikian, pihak rumah sakit membuat surat pernyataan kepada warga memang pasien ini dibawa pulang. Kemudian pukul 11.20 hasil uji swab terhadap pasien IL ini diumumkan oleh pihak rumah sakit Raden Matahir bahwa hasil uji swabnya adalah negatif. Ini juga sangat melegakan bagi kita semua. Terkait pemberitaan penjemputan paksa jenazah yang diduga terinfeksi virus corona langsung dibantah oleh pihak keluarga merasa telah melakukan negosiasi dengan pihak rumah sakit. Keluarga pasien suspek corona berusia 6 tahun berinisial IL warga RT 13 Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo membantah jika ada penjemputan jenazah secara paksa. Bantahan ini langsung dikatakan oleh paman korban Abdul Siddiq saat ditemui JEK TV Rabu 2 September 2020. Menurutnya, berdasarkan diagnosis dan keterangan surat kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir Jambi, IL dinyatakan meninggal dunia akibat penyakit sejenis tumor di kepala. Abdul Siddiq mengatakan pihak keluarga tidak pernah melakukan paksaan untuk membawa jenazah pulang ke rumah. Sebelumnya, pihak keluarga merasa heran karena IL secara mendadak dinyatakan reaktif rapid test dan harus dimakamkan secara protokol COVID-19. Siddiq menceritakan pihaknya telah menunggu selama 12 jam, mulai dari pukul 10 malam hingga 10 pagi untuk mengetahui kondisi IL. Hanya saja pihak rumah sakit sulit ditemui dan hanya mengutus satpam untuk meminta waktu tambahan selama 1 jam. Pihak rumah sakit berdalih hasil reagen sampel uji swab tidak terbaca. Pihak keluarga juga sempat melakukan negosiasi dengan rumah sakit untuk membawa pulang jenazah secara mandiri. Pihak keluarga meminta kasus ini tidak dilanjutkan berlebihan, terlebih hasil swab pasien telah keluar dan dinyatakan negatif. Pukul kurang lebih jam 8, saya bisa merapat ke sana. Dari jam 8 sampai jam 11 loh saya. Itu dinamakan jemput paksa. Mana lo kita? Salah kan? Kalau mereka mengatakan
kosakatanya seperti itu media, berarti masyarakat berasumsi bahwa keluarga pasien ini menjemput paksa. Saya pun terancam pekerjaan saya. Sampai saya emosi, satu pun dari pihak rumah sakit tidak ada nemuinkan. Hanya cuma security. Setelah mayit itu keluar, pihak berwenang datang ke atas, barulah mereka turun. Itu pun bagian humas kalau nggak salah. Di mana titik moral mereka? Di mana sumpah mereka sebagai dokter? Kehebohan juga pernah terjadi pada 7 April lalu. Namun saat itu pasien positif yakni Sekda Tebo saat itu bisa pulang ke rumah pribadinya di kota Jambi. Padahal uji swab pasien selama 2 kali masih menunjukkan hasil positif terjangkit virus corona. Masyarakat Provinsi Jambi, khususnya warga kota Jambi, Selasa 7 April 2020 malam dihebohkan dengan kepulangan pasien positif virus corona dari RSUD Raden Matahir Jambi ke rumah pribadinya. Pasien tersebut adalah pasien positif virus corona pertama yang ditangani oleh pemerintah Provinsi Jambi. Diketahui pasien tersebut memutuskan pulang ke rumah padahal dalam 2 kali uji swab, pasien tersebut belum menunjukkan hasil negatif COVID-19. Alhasil tim gugus tugas Provinsi Jambi yang terdiri dari kepolisian dan tenaga medis lengkap dengan alat pelindung diri langsung menjemput paksa pasien tersebut di rumah pribadinya. Pasien tersebut sudah pulang dari rumah sakit pada Selasa siang dan sudah berada di rumah pribadinya selama kurang lebih 7 jam. Penjemputan berlangsung di perumahan Buckingham RT 11, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan. Gugus Tugas COVID-19 Provinsi Jambi menggelar konferensi pers terkait pulangnya pasien positif COVID-19 asal Kabupaten Tebo yang dirawat di RSUD Raden Matahir. Konferensi pers dibuka langsung oleh Jubir Penanganan COVID-19 Provinsi Jambi, Johansyah. Johansyah membenarkan seorang pasien positif virus corona dari RSUD Raden Matahir Jambi pulang ke rumah. Pihak keluarga pasien 01 juga berjanji melakukan isolasi mandiri di rumahnya. Namun Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Samsiran atas keputusan rumah sakit segera meminta jemput kembali pasien positif virus corona untuk dibawa ke rumah sakit. Johansyah menuturkan, pulangnya pasien positif 01 itu karena jenuh menjalani isolasi selama 21 hari. Namun pasien tersebut pulang dengan surat pernyataan akan mengisolasi diri secara mandiri di rumahnya. Dalam hal ini, tim gugus tugas menyayangkan pihak rumah sakit juga tidak berkoordinasi dengan pihak Dinas Kesehatan dan gugus tugas. Kenapa pasien diizinkan pulang? Johansyah mengatakan, kepulangan pasien dapat membahayakan orang lain. Direktur Utama RSUD Raden Matahir Jambi, Ferry Kusnadi mengatakan, pemulangan pasien tersebut diputuskan oleh dokter klinis. Karena berdasarkan keterangan hasil klinis, pasien memang diperbolehkan pulang. Namun ada beberapa hal yang bersifat koordinasi antara dokter klinis dan tim tidak berjalan. Pemulangan pasien tersebut sebenarnya menurut dari laporan dokter klinis yang menangani pasien positif 01 menyatakan pasien sudah dalam kondisi baik. Dalam penilaian klinis itu yaitu tidak adanya lagi demam dan batuk. Kemudian pasien bisa bernafas 94% tanpa oksigen dan itu menjadi kriteria Kementerian Kesehatan dan dokter paru seluruh Indonesia bahwa pasien tersebut tergolong pasien ringan yang boleh diisolasi di rumah. Tidak ada lagi yang misalnya batuk, demam, dan lain-lain. Terus yang kedua, penggunaan oksigen saturasinya 95%. Artinya dia bisa bernapas secara normal, secara klinis. Itu ya, itu kriterianya yang dari dokter paru. Terus yang kedua, yang permasalahan yang kalau kita sekarang di rumah sakit, makanya sebenarnya ada juga dokter namanya dokter penanggung jawab klinis. Dokter penanggung jawab klinis itu memang di kondisi yang normal
beliau itu berhak menerima. Ketua IDI Jambi, Dery mengatakan permasalahan pemulangan pasien positif virus corona ini sudah memenuhi proses klinis yang ada. Namun karena dalam kondisi antisipasi penyebaran COVID-19 seperti saat ini, pemulangan harus dengan koordinasi tim Satgas. Itu punya suatu pertimbangan medis ya, dan punya hak untuk menyatakan pasien ini sembuh atau tidak. Dalam artian sembuh atau tidak, ya kemungkinan dia bisa dipulangkan atau tidak dipulangkan. Persoalannya, ya tadi ada beberapa referensi, ya rujukan untuk bagaimana protokol pengobatan. Yang ini yang mungkin harus lebih tegas lagi mana yang akan kita pakai. Sesudah persoalan ini tidak hanya persoalan klinis ya. Diketahui pasien 01 ini pulang pada Selasa 7 April siang. Pasien tersebut diisolasi kembali di Rumah Sakit Raden Matahir. Pasien 01 ini pertama kali dinyatakan positif terjangkit virus corona pada 23 Maret 2020. Pasien berjenis kelamin laki-laki berusia 55 tahun merupakan Sekda Tebo, Teguh Arhadi. Kasus viral juga terjadi bulan Mei lalu. Pasien berstatus PDP atau suspek corona ditolak dimakamkan. Pemakaman akhirnya dilakukan di tempat khusus. Kamis 14 Mei 2020 sore, warga Desa Simpang Limbo, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi menolak adanya pasien terduga terpapar virus corona yang akan dimakamkan di wilayah mereka. Padahal pasien yang akan dimakamkan tersebut merupakan warga asli Desa Simpang Limbo. Pasien ini berinisial F, laki-laki berusia 53 tahun. Pasien ini dirawat dan meninggal dunia di RSUD Raden Matahir Jambi. Akhirnya jenazah dimakamkan oleh tim gugus tugas penanganan COVID-19 Muaro Jambi di lahan milik pemerintah Kabupaten Muaro Jambi di RT 9 Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan. Namun di Bukit Baling, pemakaman kembali mendapat penolakan dari warga setempat. Kapolres Walu Jambi AKBP Ardianto dan sejumlah personel polisi turun langsung menenangkan warga. Kapolres menyebut pemakaman pasien telah mengikuti standar operasional prosedur dari pusat terkait pemakaman pasien virus corona, sehingga setelah dimakamkan tidak bisa menyebarkan virus lagi. Setelah melalui mediasi alot, akhirnya warga memperbolehkan pemakaman di lahan milik pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Tidak ada lagi bisa menyebarkan wabah. Tempatnya berapa jauh? Wakil Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Muaro Jambi, M. Fadil Arif, menyayangkan adanya sikap warga yang menolak pemakaman pasien. Padahal pasien tersebut belum diketahui secara pasti apakah positif virus corona karena masih berstatus orang dalam pemantauan. Pasien baru sebentar masuk Rumah Sakit Raden Matahir Jambi dan belum sempat dirawat berhari-hari. Jadi pasien belum dikategorikan PDP, namun naasnya sudah meninggal dunia. Setelah itu pasien juga belum dilakukan uji swab. Namun karena masa pandemi virus corona, pemakaman F harus sesuai dengan protap COVID-19. Kita siapkan untuk COVID-19 ini kan, jadi sudah kita siapkan. Tapi ini juga belum tahu positif ya. Tapi karena suspek, kecurigaan dan lebih pada untuk keamanan, ya kita perlakukan protokol COVID-19. Kalau dikatakan dirawat, ada sempat lah proses sebentar kan, sebentar hipertensi, kemudian ya meninggal, dan sekarang kita minta masyarakat jangan suzon ya, jangan suzon, teruslah berprasangka baik, berpikir positif ya, bahwa apapun yang terjadi itu sudah takdir, bukan suatu hal yang aib kan. Nah, tadi sempat ada sedikit penolakan, tapi kita coba mediasi dan kita akan tegas dengan ini, bahwa kita melakukan umat ini seperti umat, jangan seperti orang lain kan. Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kota Jambi telah mencapai 100 kasus. Penambahan berasal dari klaster perjalanan luar daerah.
Dan informasi ini menutup catatan redaksi kali ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Monika Erzamia undur diri. Sampai jumpa. JEK TV Inspirasi kita. Wakil Wali Kota Jambi Dr. Maulana kini kembali mewajibkan para lurah melalui RT untuk mendata para pendatang. Dirinya menegaskan tak boleh ada pendatang yang tidak diketahui asal muasalnya apabila memang terdapat pendatang dari luar daerah dan bukan berasal dari zona merah, agar tetap melaksanakan protokol isolasi mandiri dan atau melapor ke RT dan puskesmas terdekat untuk dipantau selama 14 hari. Selain itu, dirinya menegaskan tidak ada alasan bagi pendatang positif COVID-19 untuk dirawat di rumah selagi sistem pelayanan kesehatan dan ruang isolasi yang disiapkan pemerintah Kota Jambi masih tersedia. Apabila terdapat pendatang positif COVID-19 yang menolak untuk dijemput, Satgas COVID-19 Kota Jambi tidak akan ragu untuk melakukan upaya penjemputan paksa. Sebab rantai penularan virus ini akan terus meningkat apabila tidak dilaksanakan upaya paksa. Maulana menambahkan, guna memutus rantai penyebaran, perjalanan dinas luar kota juga sudah dilarang. Apabila tidak ada kepentingan yang sangat mendesak, maka tidak diizinkan melakukan perjalanan dinas keluar kota. Kalau negatif, tetap isolasi mandiri di rumah. Kalau positif, apalagi swabnya positif, nggak ada alasan untuk dirawat di rumah. Selagi sistem pelayanan kesehatan di Kota Jambi dan sistem ruang isolasi yang kita siapkan masih cukup, dijemput. Kalau nggak mau, jemput paksa.